Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul di kuliah daring ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Yang terhormat dosen mata kuliah Kajian Masalah Pendidikan Matematika, Bu Yeni Heriani SPD MPD, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai dan juga yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi yaitu mengenai permasalahan-permasalahan pada peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayrin Rin Nuranisa dengan NPM 182151042 sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Dan yang kedua ada Cintia Nurdini dengan NPM 182151040. Dan yang ketiga ada Pia Siti Humairoh dengan NPM 182151043. Pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Pengertian individu. Dalam Kamus Eccles dan Saddeley 1975, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu berarti orang seorang, pribadi orang, yaitu terpisah dari orang lain. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, individu yang berbeda membutuhkan tempat yang tepat untuk mengembangkan setiap potensi yang berbeda pada dirinya untuk berkembang menjadi lebih baik. Perbedaan individu. Perbedaan individu atau individual difference adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Setiap anak memiliki kemampuan dasar bawaan dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Karena kebutuhan anak dan kemampuan dasar bawaannya berbeda, maka minat anak dalam belajar akan berbeda juga. Sudah menjadi keyakinan semua orang ya bahwa masing-masing individu memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang berkemampuan cepat, sedang, dan ada yang berkemampuan rendah. Menurut tinjauan psikologis, setiap anak memiliki perbedaan dengan lainnya. Tak ada dua orang di dunia ini yang benar-benar sama dalam segala hal, sekalipun mereka kembar. Menurut Nurdin 2005 pada halaman 61. Tidak heran apabila seseorang yang menyatakan bahwa anak kembar itu serupa tapi tak sama. Artinya, dalam hal-hal tertentu, anak kembar memiliki kesamaan dan perbedaan. Menurut Jamaroh tahun 2000, halaman 55. Faktor penyebab perbedaan individu. Yang pertama ada faktor warisan keturunan. Dalam hal ini, keturunan diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki sejak masa konsepsi sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Yang kedua ada faktor pengaruh lingkungan. Ada 3 faktor pengaruh lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, Elizabeth B. Harlock
mohon maaf jika penyebutan namanya salah, mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dengan substitusi orang tua. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan sosial remaja, karena pada umumnya anak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lingkungan ini mempunyai peranan yang cukup penting bagi perkembangan kepribadian. Faktor utama yang menentukan daya tarik interpersonal antara remaja adalah kesamaan dalam minat, nilai-nilai, pendapat, dan sifat-sifat kepribadian. Memahami perbedaan individual. Secara umum, perbedaan individual yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran di kelas adalah faktor-faktor yang menyangkut kesiapan anak untuk menerima pengajaran, karena perbedaan tersebut akan menentukan sistem pendidikan secara keseluruhan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan individualnya juga, tetapi tetap disadari bahwa pendidikan tidak semata-mata bertujuan untuk mengembangkan individu dengan individu, tetapi juga dalam kaitannya dengan pola kehidupan masyarakat yang bervariasi. Perbedaan individual banyak variasinya dan variabilitasnya. Kita merasa perlu meninjau lebih jauh dan lebih khusus beberapa jenis dan ciri perbedaan itu. Nah, yang pertama ada kecerdasan atau intelijensi. Anak-anak yang kurang kecerdasannya umumnya belajar lebih lamban. Mereka memerlukan banyak latihan yang bermakna dan lebih banyak waktu untuk maju dari tipe belajar yang satu ke tipe belajar berikutnya. Anak-anak yang memiliki IQ yang tinggi biasanya mempunyai pusat perhatian yang lebih baik, belajar yang cepat, kurang memerlukan latihan, dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, dan mampu mengambil kesimpulan. Yang kedua, bakat. Bakat sangat berpengaruh terhadap tingkat perkembangan seseorang. Untuk mengetahui bakat, perlu diadakan tes pada anak-anak waktu permulaan masuk sekolah. Nah, hasil tes itu dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memperkirakan hasil belajar. Bakat turut menentukan perbedaan-perbedaan pada hasil belajar sikap, minat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu keadaan jasmani. Anak-anak berbeda-beda tinggi, berat, dan koordinasi organ-organ tubuh. Ada yang badannya tinggi kurus, ada pula yang bentuk badannya atletis, ada pula yang mendapat gangguan fisik, misalnya kurang sehat penglihatan, penyakit asma, mudah sakit kepala, gangguan penyakit tertentu seperti sakit gigi, kondisi badan, gangguan cacat. Nah, keadaan jasmani ini akan mempengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, karena badannya mudah lelah, kurang berminat, melakukan kegiatan-kegiatan, kurang berminat melakukan kegiatan-kegiatan, tidak suka bermain, dan sebagainya. Sebaliknya, ada anak yang energik, serta mudah dan cekatan dalam berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu penyesuaian sosial dan emosional. Aspek sosial dan aspek emosional erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Berbagai alternatif kondisi sosial dan emosional dapat terjadi di kalangan anak-anak, seperti pendiam, pemberang, pemalu, pemberani, mudah beraksi, sulit beraksi, suka bekerja sama, mengasingkan diri, bersikap bebas, senang menggantungkan diri, pemarah, tertekan, sensitif, mudah terpengaruh, bersikap negatif. Tingkah laku tersebut mudah berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, baik dalam kelompok, di kelas, maupun di rumah. Nah, kondisi-kondisi lingkungan setiap waktu dapat berpengaruh terhadap perbuatan belajar, minat, kepercayaan diri sendiri, dan keyakinan atas nilai belajar. Selanjutnya yaitu latar belakang keluarga. Keadaan keluarga mempengaruhi anak, sangat mempengaruhi. Banyak faktor yang bersumber dari keluarga yang dapat menimbulkan perbedaan individual, seperti kultur dalam keluarga, tingkat pendidikan orang tua, tingkat ekonomi, hubungan antara orang tua yang sama-sama bekerja, sikap keluarga terhadap masalah-masalah sosial, dan realitas kehidupan. Faktor-faktor ini memberikan pengalaman kepada anak-anak dan menimbulkan perbedaan pada minat, apresiasi, sikap, pemahaman ekonomis, pemendaharaan kata, percakapan, berkomunikasi kepada orang lain, pola berpikir, kebiasaan berbicara, dan pola hubungan kerjasama kepada orang lain. Perbedaan-perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku dan perbuatan belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu prestasi belajar. Perbedaan prestasi belajar di kalangan anak-anak disebabkan oleh faktor-faktor seperti kematangan akibat kemajuan, umur kronologis, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap suatu bidang pelajaran, dan jenis mata pelajaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu anak-anak yang mengalami kesulitan. Maksudnya seperti
kesulitan jasmani, kesulitan berbicara, dan kesulitan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut akan menghadapi kesulitan pula dalam berperan, serta berkomunikasi dan menyesuaikan diri dalam kehidupan kelompok, menambah pengetahuan, bekerja sama, dan lain-lain. Itu sebabnya guru harus mempelajari kesulitan-kesulitan itu agar ia dapat memberikan bantuan dan bimbingan dan mengusahakan agar teman-teman sekelasnya bersimpati dan membantu teman-teman lainnya yang mengalami kesulitan itu, sehingga mereka memperoleh kemajuan belajar. Menurut Hamalik 2009 halaman 159 sampai 160. Nah, pengembangan pengajaran individual bukanlah pengajaran harus berdasar atas jalannya satu orang guru dengan satu orang murid. Akan tetapi, pengajaran dengan guru memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap anak sesuai dengan perbedaan-perbedaan individu. Sejalan seperti kata Charlotte Mason, kita tidak bisa memastikan buku yang mana yang akan menggetarkan jiwa seorang anak, lukisan atau komposisi mana yang akan memantik apresiasi seninya, kunjungan ke tempat historis mana yang akan membangkitkan kesadaran sejarahnya. Setiap anak akan memberi respon secara berbeda, sesuai keunikan minat dan kepribadiannya. Yang bisa dilakukan dan diupayakan guru maupun orang tua adalah membuka akses selebar-lebarnya untuk mereka pada seberagam mungkin ide yang berharga. Langsung saja ke pembahasan. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai permasalahan yang sering timbul pada peserta didik. Nah, masalah adalah suatu hal yang selalu melekat dalam sebuah kehidupan, dan permasalahan itu akan semakin memuncak ketika mereka menginjak usia yang transisi, yaitu pada fase remaja. Nah, dalam permasalahan yang timbul pada peserta didik bisa berimplikasi bagi pendidikan. Misalnya, peserta didik jadi tidak jarang sekolah, malas belajar, menganggap pendidikan sebagai sesuatu hal yang tidak penting, kemudian banyak melanggar peraturan, dan lain-lain. Nah, menurut Gunarsa, tahun 1989 merangkum beberapa karakteristik peserta didik yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri peserta didik, yaitu diantaranya kecanggungan dalam pergaulan, kekakuan dalam gerakan karena telah ada perubahan fisik yang mencolok, kemudian ketidakstabilan emosi sehingga sering bentrok dengan sesama teman, adanya perasaan hampa akibat perubahan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang orang tua karena telah memiliki pola pikir sendiri, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tuanya, karena hal ini tidak adanya keselarasan antara keinginan dengan bakat khusus. Kemudian kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi tidak sanggup memenuhi semuanya. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Nah, seperti hidup dalam gang yang tidak terbimbing, sehingga mudah menimbulkan kenakalan-kenakalan. Kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis. Solusinya dari permasalahan tadi, yang pertama ada hendaknya seorang guru mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja pria dan siswa remaja wanita. Misalnya, dalam pelajaran anatomi, fisiologi, dan pendidikan olahraga yang diberikan pula oleh para guru yang dapat menyelenggarakan penjelasannya dengan penuh dignity. Tujuan dari usaha tersebut adalah untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fisik dan psikomotorik remaja. Kemudian solusi yang kedua yaitu memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau informasi secermat mungkin yang menyangkut kemampuan dasar dari IQ atau bakat khusus di samping aspirasi atau keinginan orang tuanya dan siswa yang bersangkutan, terutama pada masa penjurusan atau pemilihan dan penentuan program studi. Upaya tersebut bertujuan untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul, bertalian dengan perkembangan bahasa dan perilaku kognitifnya. Nah, kemudian solusi yang ketiga, yaitu seharusnya seorang guru bisa mengaktifkan dan mengaitkan hubungan rumah dengan sekolah untuk saling mendekatkan dan menyelaraskan sistem nilai yang dikembangkan dan cara pendekatan terhadap siswa, remaja, serta sikap dan tindakan perlakuan layanan yang diberikan dalam pembinaannya.
Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya itu yaitu untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul pertalian dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan kesadaran hidup atau penghayatan keagamaan. Nah, ini ada permasalahan lagi yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis siswa yang lemah. Nah, kemampuan berpikir kritis merupakan sesuatu hal yang penting. Namun, kenyataannya itu di lapangan itu belum sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan. Nah, kemampuan berpikir kritis siswa SMP di Indonesia ini masih tergolong rendah. Berdasarkan studi 4 tahunan internasional Trends in International Mathematics and Science Study atau disingkat dengan TIMSS yang dilakukan kepada siswa SMP dengan karakteristik soal-soalnya itu yang level kognitifnya itu tinggi, yang dapat mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, menunjukkan bahwa siswa-siswa Indonesia secara konsisten terpuruk di peringkat bawah. Nah, dari permasalahan tersebut mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah, keberhasilan siswa dalam pembelajaran matematika. Tidak hanya dipengaruhi dari kemampuan siswa sendiri, namun didukung oleh faktor guru dan model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Nah, ini untuk permasalahannya. Kemudian, solusi dari permasalahan tadi, yaitu seorang guru perlu membuat proses pembelajaran matematika yang menuntut siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Nah, pemilihan dan penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat menjadi faktor keberhasilan pembentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, dengan model pembelajaran yang diterapkan, diharapkan mampu membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat memfasilitasi proses berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran Creative Problem Solving atau disingkat dengan CPS. Model pembelajaran Creative Problem Solving ini yaitu merupakan suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan dan CPS sangat dibutuhkan aspek kreatif untuk mencari berbagai gagasan ide guna memilih solusi yang optimal dan terbaik. Selanjutnya yaitu permasalahan kemampuan berpikir kreatif siswa dan solusinya. Untuk permasalahannya, berpikir kreatif merupakan masalah penting dalam belajar matematika. Banyak guru di sekolah dasar atau menengah masih kurang memperhatikan kemampuan ini. Dengan mengetahui kemampuan dan proses berpikir kreatif siswa, guru memperoleh wawasan yang luas tentang potensi dan bakat yang dimiliki siswa-siswinya. Untuk solusinya, keterampilan siswa adalah sesuatu yang tidak hanya dapat kita nilai. Keterampilan siswa juga merupakan sesuatu yang butuh untuk kita pelajari secara mendalam. Menurut Siswono, percaya bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa tidak hanya dapat dideskripsikan hanya dengan memberikan tingkatan pada respon yang diberikan tanpa memandang dari perspektif lain. Berpikir kreatif merupakan keterampilan penting bagi setiap orang, tidak hanya pada saat belajar di sekolah, tetapi juga ketika menghadapi dunia kerja. Dalam pembelajaran matematika, pengajar maupun peneliti dapat melakukan banyak hal terkait dengan keterampilan ini. Mengembangkan pembelajaran yang melibatkan pemikiran divergen dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Guru dapat memberikan kesempatan lebih banyak pada siswa untuk mengeksplorasi berbagai macam jawaban maupun cara penyelesaian dengan memperhatikan aspek kelancaran, keluasan, keaslian, dan keterincian. Guru dan peneliti juga dapat membuat perbandingan ataupun melihat pengaruh aspek lain terhadap berpikir kreatif seperti gender, etnis, prestasi belajar, atau aspek lainnya. Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis proses dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Melalui pembelajaran open-ended, siswa dibiasakan mengerjakan soal dengan banyak jawaban benar
atau banyak strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setelah diberikan tugas akhir berupa permasalahan open-ended, peneliti menyusun pola berpikir kreatif siswa dan menganalisis hasil berpikir kreatif siswa dengan menekankan aspek berpikir kreatif. Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan kemampuan memecahkan masalah dan solusinya. Untuk permasalahannya, salah satu tujuan mata pelajaran matematika untuk sekolah menengah pertama menurut Badan Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2006 ialah siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Untuk solusinya, yang pertama, guru mata pelajaran matematika dapat menggunakan model pembelajaran generatif pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Namun, guru hendaknya lebih memperhatikan alokasi waktu, karena dalam penerapannya model generatif, siswa mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri sehingga memerlukan waktu yang relatif lama. Untuk solusi selanjutnya, siswa diharapkan lebih rajin belajar dan berlatih memecahkan masalah matematika. Selanjutnya yaitu permasalahan perbedaan potensi siswa dan solusinya. Permasalahan perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembangan individualis instruction. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar atau bakat, minat, kecepatan, dan cara belajar anak. Masalah individu mendapat perhatian yang besar dalam kajian psikologi, sehingga melahirkan suatu cabang psikologi yang dikenal dengan individual psikologi atau diferensial psikologi yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa di dunia ini tidak ada dua orang yang persis sama. Nah, jadi bagaimana usaha pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru? Solusinya yaitu menurut Sodik A. Kuntoro 1978 yang dikutip dalam Suryo Broto 2009, beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh guru adalah meliputi program perbaikan atau remedial, program pengayaan, program percepatan, assessment grouping, independent study, dan mengembangkan program individual. Dari sekian banyak bentuk program pendidikan yang dapat dipilih, terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yaitu program remedial, program pengayaan, dan program percepatan. Nah, yang pertama, bagi anak yang lambat, program yang dapat dikembangkan adalah program remedial. Program remedial adalah pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan secara individual, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal dan menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan serta mencapai hasil belajar secara optimal. Yang kedua, bagi anak yang sedang, program yang dapat dikembangkan yaitu pengayaan. Program pengayaan ialah pemberian program tambahan bagi anak yang sedang untuk pendalaman, perluasan bahan yang telah diketahui atau lebih jauh untuk pengembangan kemampuan analisis, pemecahan masalah, atau penerapan ilmu yang telah mereka kuasai. Ini berarti bahwa tujuan program pengayaan tidak hanya bersifat penambahan bahan pelajaran saja, akan tetapi lebih jauh mengembangkan kemampuan anak untuk melakukan analisis, pemecahan masalah, atau menggunakan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu bagi anak yang cepat. Program yang dikembangkan yaitu percepatan. Program percepatan adalah pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya. Yang keenam, mengembangkan program pembelajaran individu. Nah, guru dapat mencoba mengembangkan program paket untuk program ini, seperti menyediakan modul-modul tertentu yang bermanfaat bagi pengembangan individu.
Nah, pembelajaran individu berorientasi pada individu dan pengembangan diri. Fokusnya adalah pada proses di mana individu membangun dan mengorganisasikan dirinya secara realitas yang bersifat unik satu sama lainnya. Hal ini memungkinkan setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan potensinya, juga memungkinkan setiap siswa menguasai seluruh bahan pelajaran secara penuh atau disebut dengan mastery learning atau belajar tuntas. Strategi pengajaran yang menganut konsep belajar tuntas sangat mementingkan perhatian terhadap perbedaan individual. Atas dasar ini, sistem penyampaian pengajaran dilakukan dengan mengarah kepada siswa belajar secara individual. Yang keempat yaitu pengelompokan anak atas prestasi belajarnya. Ada dua macam pengelompokan, yaitu homogen, pengelompokan menjadi satu anak-anak yang sama prestasi belajarnya, dan pengelompokan heterogen, yaitu setiap kelompok justru dari anak-anak yang berbeda prestasi belajarnya. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri. Nah, guru seharusnya memberi kesempatan dan melatih anak untuk dapat belajar mandiri. Belajar di perpustakaan atau di laboratorium merupakan aktivitas penting untuk independent study. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan mendengarkan video ini sampai selesai. Saya mewakili teman-teman semuanya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.